Hari ini spesial sekali, tim ibadah semuanya pakai batik dan pakaian daerah. Ya karena besok Rabu, Dirgahayu Republik Indonesia. Oke, jadi ini ibadah yang spesial dan saya berdoa kita semua juga terima anugerah yang spesial. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 28 sampai 29. Ini adalah doa dari Raja Salomo ketika penahbisan bait Allah. Saya bacakan buat saudara. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini. Semuanya katakan rumah ini. Oke, siang dan malam. Terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Semuanya katakan tempat ini. Oke, tahukah saudara pada waktu Salomo menaikkan doa ini, menahbiskan bait Allah yang mereka bangun pada zaman itu, Alkitab mencatat di sana tiba-tiba ada kayak awan kemuliaan yang turun atas mereka. Dan itu membuat hadirat Allah terasa begitu real, begitu nyata. Sampai para imam gak kuat untuk tetap berdiri. Mau berdiri aja gak kuat. Mereka semua rebah. Mereka semua sujud. Mereka semua gak tahan untuk tetap berdiri seperti ini. Kenapa? Karena ada awan kemuliaan Tuhan yang kuat. Saya berdoa awan kemuliaan Tuhan yang sama dinyatakan di tengah-tengah kita. Amin. Kalau awan kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kita, Anda gak hanya akan sekedar datang, ibadah, ikut nyanyi, ikut dengar khotbah, selesai pulang. No. Tapi kalau awan kemuliaan Tuhan itu turun, di dalam ibadah engkau akan mengalami Tuhan secara pribadi. Karena kehadirannya akan begitu real. Dia akan terasa begitu dekat. Dan sampai jamahannya ada dalam hidupmu dan hidupmu tidak akan sama lagi. Karena Anda akan mengalami Yesus secara pribadi dalam hidup saudara. Saya berdoa awan kemuliaan yang sama yang di zaman itu mereka alami. Kita alami kembali di zaman kita ya. Amin. Kita berdoa supaya Tuhan nyatakan. Nah ini adalah doa dari Raja Salomo. Dia berkata sama Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Tahukah saudara bahwa kita itu bisa berdoa di mana saja? Kita bisa berdoa di rumah sendiri, bisa enggak? Bisa. Bisa berdoa di mall, bisa enggak? Bisa. Bisa berdoa di stadion, bisa enggak? Di kuburan, bisa enggak? Bisa. Tapi kita harus menyadari ada sesuatu yang spesial tentang rumah Tuhan. Ketika kita berdoa di situ, Anda akan melihat ada perkenanan Tuhan yang spesial. Oke, ayo kita baca dulu Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Anda percaya ayat ini? Jadi Anda doa sendiri, pribadi, di rumah. Kalau Anda doanya dengan yakin, Alkitab ngomong sangat besar kuasanya. Oke, ini doa pribadi. Anda sendiri boleh doa di rumah masing-masing, itu pun sudah sangat besar kuasanya. Tapi mari kita lihat ketika enggak sendiri. Ketika sekarang bersama dengan yang lain, apakah tetap sama atau beda? Mari kita baca. Matius 18 ayat yang ke-19. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Sekarang enggak sendiri. Sekarang 2 orang sepakat meminta apapun juga.
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Anda bisa merasakan gak beda bobotnya? Tadi sangat besar kuasanya, tapi sekarang sepakat meminta apapun juga dikabulkan. Oh, saya percaya ada orang-orang di ibadah ini pulang dari tempat ini, doamu sudah dikabulkan. Doamu sudah dikabulkan. Doamu sudah dikabulkan. Tapi itu perlu doa dalam kesatuan. Doa pribadi sangat besar kuasanya. Tapi kalau Anda bersatu dengan istri saudara, berdoanya bersatu sepakat dengan suami saudara, ada kuasa yang lebih besar. Kalau bersatu dengan keluarga, orang tua sama anak-anak, bersatu bersama, sepakat berdoa, ada kuasa yang lebih besar lagi. Dan kalau kita semua satu gereja, ketika kita datang beribadah, kita doanya sepakat bersama-sama, ada kesatuan di tempat ini. Saya mau ngomong sama saudara, tingkap langit akan terbuka dan hujan jawaban doa tercurah di tengah-tengah kita. Amin. Jadi di dalam kesatuan ada urapan korporat yang lebih besar. Benar, doa sendiri bisa, sangat besar kuasanya. Tetapi bersama-sama ada kuasa yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca Markus 11 ayat 17. Kenapa kok kita mesti berdoa di rumah Tuhan, di bait Allah? Yesus ngomong begini. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis? Yesus ngomong apa? Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Pada waktu itu Yesus sedang mengadakan pembersihan di bait Allah. Jadi ini bicaranya tentang bait Allah. Dan dia ngomong, rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kita bisa berdoa di mana saja, tetapi ada tempat tertentu yang ditahbiskan, diurapi, dikuduskan. Yesus ngomong, ini rumah doa bagi segala bangsa. Itu bukan kuburan, itu bukan rumah pribadi, itu rumah doa. Kita bisa berdoa di mana saja, tetapi ketika kita berdoa di rumah doa, ada perkenanan Tuhan yang lebih. Ada pengurapan Tuhan yang lebih. Itu sebabnya Anda harus menyadari sementara Anda beribadah, Anda datang dan beribadah di rumah Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, tempat ini ada rumah doa bagi segala bangsa. Ketika Anda berdoa di tempat ini, di dalam ibadah ini, saya tahu akan ada telinga yang terbuka dari surga mendengar dan menjawab doa-doa saudara. Amin. Bahkan saya percaya ada orang-orang di tempat ini sementara firman disampaikan, dalam hatimu tidak henti-hentinya. Ada permohonan doa dinaikkan di hadapan Tuhan. Dan tahukah saudara, Tuhan mendengar doa saudara. Karena kita ada di rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan mendengar kita di mana saja. Tapi kalau Tuhan sudah menahbiskan satu tempat sebagai rumah doa, pasti beda doanya. Benar gak? Karena tempat itu dikhususkan sebagai rumah doa. Nah, mari kita lihat pada waktu Salomo menahbiskan bait Allah itu sebagai rumah Allah. Mari kita lihat kuasa apa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah mereka. Kita kembali 1 Raja-Raja 8. Sekarang kita baca ayat 33 sampai 34. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu. Siapa di sini yang sedang mengalami terpukul kalah? Salomo ngomong, ini nanti kalau terjadi sampai kamu terpukul kalah, ngalami kegagalan, ngalami kerugian, sudah ada petunjuknya. Jadi buat Anda yang dalam situasi sedang terpukul kalah, ngalami kegagalan, kerugian, Anda dengarkan firman Tuhan hari ini. Ada petunjuk buat saudara. Kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu. Berarti mesti ada pertobatannya. Dan mereka berdoa dan memohon kepadamu. Di mana?
rumah ini. Bukan di rumah masing-masing. Bukan di sembarang rumah. Dengan jelas Salomo sedang menahbiskan bait Allah. Di rumah ini. Di bait Allah. Mari kita lihat. Apa yang terjadi ketika kita berdoa di rumah Tuhan. Di bait Allah. Ayat 34. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di mana? Di surga. Berdoanya di mana? Rumah ini. Tuhan mendengarnya di surga. Tahukah saudara, sementara ibadah berlangsung, Anda yang berdoa di rumah ini, Allah mendengarnya di surga. Doa-doa saudara didengar di surga. Apa yang Tuhan lakukan? Lanjutkan. Dan mengampuni dosa umatmu Israel. Dan lihat ini. Mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Tadinya kala perang tanahnya diambil. Tapi ketika berdoa di rumah ini, Tuhan ngomong, pembalikan akan terjadi. Yang kamu sempat kehilangan, aku pulihkan di dalam hidupmu. Saya berdoa dan deklarasikan saat ini juga di dalam nama Yesus, mujizat pembalikan terjadi dalam kehidupan saudara. Kekalahanmu dirubah jadi kemenangan. Apa yang sempat terhilang dari hidupmu saat ini Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kuncinya berdoa di rumah ini, Tuhan mendengarkannya di surga. Ini kunci, ini Anda harus mengerti. Di rumah ini ada mujizat pembalikan. Di rumah ini. Lanjutkan ayat yang ke-35 dan 36. Apabila langit tertutup. Nah ini situasi yang beda lagi ya. Sehingga tidak ada hujan. Di zaman itu kalau sampai langit tertutup gak ada hujan. Sawah mereka, pertanian mereka kering semua. Hidup mereka kering semua, gak ada panen. Susah sekali hidup mereka. Demikian pula orang kalau dalam hidupnya langitnya tertutup. Gak ada blessing. Anda kerja, Anda berusaha, gak ada hasil. Karena gak ada berkat dari Tuhan. Langitnya tertutup. Berapa banyak orang yang sadar, tapi ada sebagian banyak juga gak sadar. Langitnya tertutup. Kita cuma frustrasi. Kenapa kok saya sudah usaha, tetapi seolah-olah mentok terus. Gak muncul, gak ada terobosan apa-apa. Tanpa kita sadari, langitnya tertutup. Mari kita lihat petunjuk firman Tuhan. Ada yang sedang alami itu. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di mana? Di tempat ini. Jadi ada petunjuk spesifik, bukan di sembarang tempat. Di tempat ini. Anda yang mengikuti ibadat dari rumah, Anda yang live streaming dari manapun berada, Anda perhatikan firman Tuhan hari ini. Good, Anda beribadah di rumah. Good, Anda ngikuti live streaming dari manapun berada. Tapi ada something spesial yang firman Tuhan ajarkan sama kita. Berdoa di rumah ini. Bukan di rumah masing-masing. Bukan di tempat masing-masing. Tapi di rumah ini. Di bait Allah. Perhatikan itu. Dan mengakui namamu. Dan mereka berbalik dari dosanya. Sebab engkau telah menindas mereka. Perhatikan ayat 36. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga. Balik lagi. Berdoanya di rumah ini, Tuhan mendengarnya di surga. Dan mengampuni dosa hamba-hambamu umat Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik. Yang harus mereka ikuti. Saya berdoa petunjuk ilahi dari Tuhan disingkapkan dalam hidup saudara. Sehingga Anda ngerti jalan mana yang harus engkau pilih. Kan ada yang sedang dalam persimpangan harus ngambil keputusan yang mana. Sementara Anda beribadah, petunjuk itu Anda terima dari Tuhan. Sementara Anda berdoa di rumah ini, di bait Allah. Hikmat yang dari atas diimpartasikan dalam hidup saudara. Amin. Lanjutkan lagi, ditulis begini. Dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Kok bisa turun hujan? Karena sekarang langitnya sudah dibuka. Tadinya langitnya masih tertutup. Ada yang menghalangi. Gak ada hujan, gak ada blessing.
dari atas. Tapi ketika berdoa di rumah ini, Allah mendengarkan di surga, langit tertutup dibuka. Sehingga dalam hidupnya ada blessing, ada perkenanan Tuhan. Tadinya kering, sekarang basah. Tadinya gagal panen, sekarang berlimpah. Dalam nama Yesus, seperti itu terjadi dalam hidupmu. Langit terbuka. Mulai hari ini ada kelimpahan, ada hujan berkat, ada hujan anugerah tercurah dalam hidup saudara. Karena itu berdoa di rumah ini. Oke, Anda harus ngerti bahwa semua nama-nama besar dalam Alkitab, mereka semua berdoa di rumahnya masing-masing. Tapi nggak cukup sampai di situ. Mereka juga berdoa di rumah ini, di bait Allah. Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka berdoa di rumah mereka, di kamar mereka. Tapi mereka nggak ngomong, kami nggak perlu beribadah di rumah Allah. No. Kita mencatat tiap-tiap hari mereka beribadah, mereka berdoa di bait Allah dan di rumah-rumah. Daud, minggu lalu saya sudah bagikan sama saudara. 3 kali sehari dia berdoa di kamarnya. Doa pagi, doa siang, doa malam. Anda baca kitab Mazmur. 7 kali sehari Daud memuji-muji Tuhan. Tapi ketika hari Sabat tiba, dia gak ngomong aku sudah berdoa di rumahku, beribadah di rumahku. Gak perlu ke rumah Tuhan. No, dia ngomong aku bersuka cita. Ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Oh ya Tuhan, aku cinta akan rumah tempat kediamanmu. Hatinya Daud kayak gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir karena kita sudah berdoa di rumah, memuji menyembah di rumah, terus that's it cukup. No. Ada something yang spesial, ada perkenan Tuhan yang luar biasa ketika kita menaikkan doa di rumah ini. Ketika kita memuji, menyembah, beribadah di rumah ini. Karena firman Tuhan berkata, sementara kita berdoa di rumah ini, Allah mendengarkannya di surga. Doamu didengarkan di surga, tingkap langit dibuka, berkat tercurah dalam hidup saudara. Amin. Lanjutkan ayat 37 sampai 39. Apabila di negeri ini ada kelaparan, bukankah itu yang sekarang sedang terjadi di dunia? Presiden dan para kepala negara ngomong sekarang ini bukan akan terjadi kelaparan. Sudah puluhan juta orang ngalami kelaparan. Dan kemungkinan tahun depan jadi ratusan juta orang. Bisa 800 juta orang. Kalau sampai keadaan terus memburuk. Ini sedang terjadi. Tapi sudah ngerti petunjuk firman Tuhan sudah ngasih tahu kita. Ketika itu terjadi apa yang perlu kita lakukan. Apabila di negeri ini ada kelaparan. Apabila ada penyakit sampar, mungkin Anda sedang bergumul dengan kanker, dengan diabetes, dengan kelainan darah, atau penyakit apapun. Masing-masing mungkin punya pergumulan sendiri-sendiri. Lanjutkan, hama dan penyakit gandum. Saya heran nih baca tentang penyakit gandum, disebut gandum karena sekarang gandum sedang heboh. Ya, dan kemudian jadi isu yang hangat, katanya mie mau harganya naik banyak dan macam-macam yang lain-lain. Ini khotbah sudah dibuat beberapa bulan yang lalu. Ternyata tepat pas situasinya seperti sekarang ini. Tapi Tuhan sudah ngasih kisi-kisi. Firman Tuhan sudah memberitahu kita apa yang harus kita lakukan ketika semuanya itu mulai terjadi. Lanjutkan. Ada belalang atau belalang pelahap. Belalang itu selalu memakan habis panen. Berapa banyak orang yang panennya, berkatnya, keuangannya dimakan habis sama belalang pelahap. Hasil saudara, gajinya mungkin tinggi, tapi selalu terjadi ini, terjadi itu. Kayak habis semuanya, at the end of the day you have nothing. Akhirnya sudah gak punya apa-apa karena dimakan sama belalang. Banyak orang yang hidupnya seolah-olah selalu ada belalang yang makanin habis terus. Nanti selalu ketipu lagi, kena tawaran investasi abal-abal lagi, ngalami ini. Jadi hasilnya banyak tapi habis, gak ngumpul, habis. Lanjutin lagi. Apabila musuh menyesakan mereka di salah satu kota mereka, adakah di hatimu yang sedang merasa sesak karena terdesak, karena keadaan, situasi? Apabila
ada tulah atau penyakit apapun. Ayat 38. Ini petunjuknya. Lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini, apa yang harus dilakukan? Memanjatkan doa. Mesti memanjatkan doa. Dan permohonan di mana? Di rumah ini. Balik lagi di rumah ini. Bukan rumah masing-masing. Rumah ini, di rumah masing-masing harus berdoa. Tapi harus kumpul bersama di rumah ini. Petunjuk firman Tuhan sudah jelas. Dengan menadahkan tangannya. Anda kalau datang sama Tuhan beribadah jangan cuma gini. Ada momennya saudara berdoa. Datang, rendahkan diri. Menadahkan tangan di hadapan Tuhan. Amin. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya. Masing-masing kita tuh tahu apa yang merisaukan hati kita. Ibu-ibu mungkin sedang risau tentang babynya, tentang bayinya, tentang anaknya. Mungkin bapak-bapak juga bingung, risau tentang gimana bayar uang sekolah anaknya. Masing-masing dari kita punya kerisauan sendiri. Ada sebagian yang risau urusan legalitas, urusan warisan, urusan persaingan di dalam bisnis. Anda yang sedang mengalami semuanya itu, Tuhan sudah ngasih petunjuk masing-masing yang punya kerisauan di dalam hati saudara. Ini yang harus kita lakukan. Ayat 39. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni. Anda terima pengampunan. Engkau kiranya bertindak, Tuhan turut campur di dalam perkara saudara. Membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya. Sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Artinya ada pertolongan untuk setiap situasi yang merisaukan hati saudara. Anda yang sedang sesak hatinya dan risau banyak hal dalam hidup saudara, saya deklarasikan dalam ibadah ini, pertolongan Tuhan datang dalam hidup saudara. Tangan Tuhan terulur. Anda yang sudah merasa tidak berdaya, tangannya menarik dan menyelamatkan hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ada mujizat pertolongan. Bahkan ketika kita mengalami krisis multidimensi, mengalami macam-macam, tadi kita sudah baca. Tapi apabila engkau memanjatkan doa di rumah ini, Allah mendengarkannya di surga. Jadi harusnya yang namanya hari Minggu beribadah itu pastikan prioritas di dalam hidup kita. Benar bisa beribadah di rumah, berdoa di rumah, tapi Anda akan melewatkan sesuatu yang sangat spesial, berkat yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan ketika kita beribadah di rumah ini, di baitnya yang kudus. Mulai hari ini saya berdoa tidak sedikit pun berkat yang Tuhan sudah sediakan terlewat. Semuanya 100% Anda terima dan itu terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Lanjutkan lagi ayat 41 sampai 43. Juga apabila seorang asing, perhatikan. Ini ayat ini buat saya spesial sekali karena ini bicara tentang seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel. Artinya belum menyembah Allah Yehova, belum kenal Tuhan, masih jauh dari Tuhan. Bahasa kita sekarang ini jiwa yang terhilang. Tapi yang luar biasa, walaupun belum kenal Tuhan, belum di dalam Tuhan, terus gini, datang dari negeri jauh oleh karena namamu, datang beribadah di rumah ini. Jadi belum kenal Tuhan tapi beribadat sama Yesus di rumah ini, berdoa sama Yesus di rumah ini, memuji menyembah kepada Tuhan di rumah ini. Wow, 42. Sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar, dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung. Dan ia datang berdoa di mana? Di rumah ini.
Ayat 43. Maka ternyata sama saudaraku. Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga. Sama, blessingnya tersedia buat everybody. Karena kasihnya limitless. Kasih Tuhan kita, kasih Yesus Kristus tidak terbatas. Dia mengasihi saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Tapi ternyata dia juga mengasihi semua orang yang belum mengenal dia sekalipun. Yang masih jauh. Tuhan sayang. Tuhan mengasihi mereka. Boleh kita kasih tepuk tangan buat kasihnya yang ajaib dan luar biasa. Oke? Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga. Tempat kediamanmu yang tetap. Dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu. Jadi dia berseru apa? Tuhan bertindak. Supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu. Sehingga mereka takut akan engkau. Sama seperti umatmu Israel. Sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Makanya di gereja kita sangat banyak jiwa baru yang datang langsung alami mujizat. Sangat banyak kesaksian dan cepat banget, gampang sekali. Orang baru datang alami mujizat. Kenapa? Itu salah satu janji di rumah ini. Beribadah di rumah ini, di bait Allah, di tempat yang ditabiskan untuk kita berseru nama Tuhan. Bukan di seberang rumah loh. Di sembarang rumah, di semua rumah, di tempat kita masing-masing kita berdoa. Tapi Anda harus mengerti, ketika kita berdoa di rumah ini, bahkan orang yang belum kenal Tuhan datang ke rumah ini berdoa kepada Tuhan, Allah mendengarnya di surga. Oh, saya berdoa buat saudara yang bahkan masih belum kenal Yesus, atau saudara pertama kali datang beribadah hari ini di tempat ini. Saya mau ngomong sama saudara, Anda tidak akan pulang dengan tangan kosong. Anda akan pulang dengan janji firman ini dinyatakan, digenapkan. Ada mujizat bagi saudara. Jadi buat Anda yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo buka hati saudara. Undang dia masuk jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari kita berdoa ya. Angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Mulai sekarang hidupku milik Yesus. Aku mau mengiring Yesus, melayani Yesus sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Dan saya berdoa janji ini terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Jadi ada juga mujizat untuk orang baru. Lanjutkan, satu lagi. Ayat 44 sampai 45. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya. Jadi tadinya di Israel. Tapi sekarang mereka lagi perang keluar. Berarti mereka bisa ibadah di Israel enggak? Enggak bisa. Karena jauh tempatnya sudah enggak bisa. Ya. Ke arah manapun engkau menyuruh mereka. Dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan, bukan sekedar di tempat asing, tapi berdoa kepada Tuhan dengan apa? Berkiblat. Semuanya katakan berkiblat. Ditulis ini, berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Jadi nggak bisa hadir di rumah ini di tempat yang jauh. Karena keadaan yang terpaksa. Tapi mereka berdoanya berkiblat di rumah ini. Mari kita lihat. Ayat 45. Maka engkau kiranya mendengarkan di surga doa dan permohonan mereka. Dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Artinya akan ada favor, akan ada kemurahan, akan ada jawaban yang dari Tuhan. Jadi buat saudara yang memprioritaskan beribadah di rumah Tuhan, tapi karena suatu halangan, mungkin Anda sedang sakit, mungkin Anda sedang dalam kondisi emergency dan memang benar-benar gak bisa. Pastikan beribadahnya berkiblat di rumah ini.
Di tempat, di gereja yang Tuhan menanam saudara untuk berakar, bertumbuh, berbuah. Saya mau ngomong sama saudara. Apa yang saudara doakan, Alkitab berjanji, di surga Tuhan mendengarkan doa saudara. Di surga Tuhan menerima ibadah saudara. Jadi ngikuti live streaming kalau lagi emergency oke. Tapi berkiblat di gereja di mana Tuhan menanam kita di rumah ini. Maka Ia mendengarkan dari surga. Jadi ini bicara tentang koneksi hati antara Tuhan dengan umatnya di rumah ini. Bukan di sembarang tempat, di rumah ini jelas. Buat orang-orang yang ngomong kamu cukup berdoa di rumahmu sendiri. Memuji menyembah di rumahmu sendiri. Belajar firman di rumahmu sendiri. Gak perlu di rumah Tuhan. Itu omongan yang benar tapi salah. Benar kenapa? Karena kita bisa beribadah di rumah sendiri. Doa memuji menyembah di rumah sendiri. Di kuburan juga bisa. Benar gak? Tapi kita harus ngerti. Ada something yang spesial ketika kita berdoa di rumah doa bagi segala bangsa. Ya, ketika kita berseru memanjatkan doa di bait Allah. Daud 3 kali sehari berdoa, 7 kali sehari memuji Tuhan. Tapi dia selalu beribadah di rumah Tuhan. Wow, Anda tidak akan kehilangan berkat saudara. Anda tidak akan kehilangan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Karena itu belajar. Kuduskan hari Sabat. Beribadah di rumah Tuhan. Amin. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan koneksi hati kita sama Tuhan di rumah Tuhan? Pertama, kita harus ambil keputusan tertanam di rumah ini. Perlu tertanam. Tertanam itu terhubung, terkoneksi. Jangan kita jadi anak yang tidak terkoneksi di rumah ini. Seperti kisah yang Tuhan Yesus ceritakan tentang anak bungsu yang terhilang. Dia anak apa bukan? Dia anak. Tapi anak yang disconnected. Anak yang jauh dari rumah ini. Pergi jauh dia. Awalnya baik-baik aja keadaannya. Sampai dia tertentu kering kerontang hidupnya. Saya berdoa hidupmu tidak akan pernah kering. Anugerah dan kasih karunia akan selalu ada dalam hidup saudara. Karena itu pastikan Anda terkoneksi dengan rumah ini, dengan baitnya, dengan gerejanya. Gimana caranya terkoneksi dengan rumah ini, dengan gerejanya, baitnya? Nomor 1, terkoneksi dengan ibadah raya. Jadi terkoneksi dengan rumah ini itu terkoneksi dengan ibadah di tempat ini hari Minggu. Pastikan jadi prioritas buat saudara. Boleh katakan amin saudaraku. Itu adalah bagaimana kita menguduskan hari Sabat, mengutamakan Tuhan, beribadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, menerima firman Tuhan di rumah ini. Oh, haleluya. Saya berdoa bahkan Anda yang mengikuti secara online, ini ibadah masih jam 15.20, sore nanti masih ada ibadah. Saya berdoa saudara ambil keputusan sore nanti beribadah di rumah ini. Amin. Anda beribadah secara online Anda akan terima blessing. Tapi ketika Anda berdoa di rumah ini ada special blessing. Tuhan sediakan buat saudara. Haleluya. Yang kedua terkoneksi dalam kelompok sel. Bukan cuma ibadah minggu tapi kelompok sel. Karena kelompok sel itu adalah keluarga rohani kita yang akan menopang kehidupan rohani kita. Kalau kita sendirian sama kalau kita punya teman-teman komunitas rohani. Orang-orang yang cinta Tuhan. On fire for Jesus. Semangat kita di dalam Tuhan. Pertumbuhan iman kita gak akan sama. Pasti beda. Jadi pastikan Anda di dalam kelompok sel. Dan kelompok sel saudara. Mesti kelompok sel orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang semangat di dalam Tuhan. Maka api saudara akan tambah besar. Amin. Kita sendiri apinya sekian. Tapi kalau api dikumpulin jadi satu. Apinya lebih besar. Saya berdoa api saudara lebih besar. Api Roh Kudus di tengah-tengah kita lebih besar. Boleh tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita.
Ikut kelompok sel. Ikut kelompok sel. Anda yang belum ikut kelompok sel, saya dorong ikut kelompok sel. Kelompok sel sekarang ini bisa secara onsite, bisa secara online juga, bisa hybrid juga di Jakarta ini, saudaraku, ya. Kita punya fleksibilitas yang tinggi. Dan itu adalah wadah yang kita perlukan untuk kita bisa bertumbuh. Apa yang harus kita lakukan untuk terkoneksi dengan rumah ini? Saudara, melayani Tuhan di rumah ini. Ada orang yang ngomong sama saya, melayani Tuhan kan bisa di mana saja. Betul, Anda harus melayani Tuhan di rumah saudara. Jadi berkat buat suami, jadi berkat buat istri, buat orang tua, buat anak-anak. Yang setuju boleh katakan amin. Jangan sampai tidak melayani Tuhan di rumah saudara. Tapi jangan ngomong melayani Tuhan di rumah saudara menghentikan melayani Tuhan di masyarakat. Di masyarakat juga harus melayani Tuhan. Jadi berkat buat sesama. Yang setuju boleh katakan amin, saudaraku. Anda melayani Tuhan di masyarakat, jangan menghentikan saudara melayani Tuhan di rumah ini. Anda harus ngerti, ini prinsip ini jangan diizinkan dibolak-balik sama iblis. Ada porsinya masing-masing melayani Tuhan di luar, di rumah kita. Tapi juga ada momennya melayani Tuhan di rumah ini. Apalagi gereja kita sekarang bulan September nanti kita akan opening gedung gereja kita yang baru di PIK di Pantai Indah Kapuk. Ya, pasti akan dibutuhkan sangat banyak pelayan Tuhan yang baru. Di tempat ini karena kita cuma satu lantai, pelayan Tuhan yang dibutuhkan gak terlalu banyak. Tapi nanti di sana 9 lantai jauh lebih banyak. Artinya Ko Budi, koordinator ibadah SG Ibadah, jam ibadah ini, tim ibadahnya minimal mesti 2 kali lipat. Haleluya. Jadi buat saudara yang mau meresponi firman Tuhan hari ini, terkoneksi dengan melayani Tuhan di rumah ini, usai ibadah hubungi Ko Budi yang paling ganteng di situ duduk. Ko Budi yang tadi announcer, boleh lambaikan tangan gini Ko Budi ya. Nah, Anda usai ibadah datang ketemu Ko Budi, daftarkan diri saudara. Kemarin minggu ini saya baru dapat laporan di gedung kita di PIK, lantai lainnya masih terus dikerjakan, tapi yang paling mendekati main hall-nya paling mendekati. Minggu ini dapat laporan saya bahwa dalam minggu ini, kemarin foto-foto dan videonya saya terima, sedang dipasang sound systemnya, lightingnya, LED-nya. Ini sedang pemasangan semua dan itu keren sekali. Dan nanti di sana beda sama di sini, karena di sini kan sebenarnya gedung komersial, ya. Terus kita ada gereja di sini. Tapi kalau di sana kan memang tempat yang semua areanya dikhususkan untuk bait Allah, rumah Tuhan. Jadi saudara nantikan tanggal mainnya, kita akan merayakan ulang tahun gereja kita. Sekaligus kita akan opening gedung kita yang baru tanggal 20 sampai 21 September. Hari Selasa dan Rabu kita akan merayakan opening gereja kita yang baru di PIK. Wow. Jadi saya aja sudah melayani di tempat ini, di rumah ini. Jadi nanti tim ibadah ini Ko Budi mungkin kalau sudah waktunya tiba, nanti ada yang melayani Tuhan di sini, ada juga yang melayani Tuhan di gedung kita yang di PIK. Jadi kita bagi tugas. Ya, kita bagi tugas. Tapi yang pasti, kalau Tuhan menanam kita dan kita berdoa di rumah ini, Anda akan melihat Tuhan mendengar doa-doa yang Anda naikkan di rumah ini. Dia dengar di surga. Dan semua janji yang dari Tuhan ini tersedia buat saudara. Ini momen-momen yang penting sekali di mana kita sedang berjuang untuk tempat itu jadi, gedung yang baru jadi. Saya ajak saudara juga, ayo turut berkontribusi tanpa paksaan, tapi punya hati. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Benar? Tahu nggak saudara? Ketika kita berkontribusi, kita ambil bagian dalam pembangunan, dalam janji iman, bait Allah.
Anda harus ngerti, itu bukan cuma gedungnya, tapi di gedung itu nanti orang akan berdoa, doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Di gedung itu jiwa-jiwa terhilang akan dibawa datang, kemudian mereka terima anugerah keselamatan. Upahmu besar di surga. Anda mau ambil bagian di dalam revival yang Tuhan mau kerjakan? Engkau ada bagian di sana. Kalau saya nggak akan lewatkan kesempatan untuk ambil bagian di situ. Terkoneksi dengan Tuhan di rumah ini. Maka janji firman-Nya digenapkan dalam hidup kita. Yang percaya, mari angkat dua tangan saudara. Bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Roh Kudus bekerja. Semuanya lambaikan dua tangan saudara. Api-Mu Tuhan membakar kami menjadi persembahan hidup bagi-Mu. Katakan Roh Kudus. Curahkan kuasa-Mu. Yes. Imanku bangkit dalam-Mu, melakukan perkara. Mari bersama-sama Roh Kudus. Roh Kudus bekerja. Nyalakan. Amin. Membakar kami menjadi persembahan hidup bagi-Mu. Roh Kudus berkaryalah, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Imanku bangkit dalam-Mu, melakukan perkara besar bersama-Mu. Siapa di tempat ini yang mau ngomong sama Tuhan, aku mau ambil bagian di rumah Tuhan, di rumah ini. Aku mau komitmen di rumah ini. Aku mau beribadah di rumah ini. Aku mau melayani Tuhan di rumah ini. Aku mau terhubung, terkoneksi di rumah ini. Aku mau jadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Anda yang mau, angkat dua tangan saudara. Masing-masing berdoa. Masing-masing nyatakan komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau terhubung, terkoneksi di rumah ini. Oh, di rumah ini. Kurala pasyara, takap pasyara. Tetap angkat tangan saudara. Saatnya aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua janji firman Tuhan yang baru saja kita pelajari ini, aku deklarasikan janji-janji firman ini digenapkan, dijadikan, terjadi itu, terima itu di dalam nama Yesus. Engkau yang sedang alami kekalahan, mulai sekarang terima mujizat pembalikan terjadi. Kegagalanmu dirubah jadi keberhasilan. Semua yang sempat hilang dicuri daripadamu oleh musuh, saat ini pemulihan terjadi. Kerugian dirubah jadi keuntungan. Ya. Doa saudara, doa. Ya. Saat ini aku berdoa, tingkap-tingkap langit terbuka. Mulai hari ini bukan langit tembaga,
tapi langit terbuka. Open heaven. Sementara tanganmu bekerja, engkau sibuk bekerja, tapi dari atas ada tangan Tuhan yang memberkati hidupmu. Ada penyertaan yang dari Tuhan yang menjadikan yang kau kerjakan berhasil. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Roh Kudus bekerja. Amin, amin. Nyalakan apimu Tuhan, membakar kami menjadi persembahan hidup bagimu. Amin, 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 amin. Roh Kudus berkarya, curahkan kuasa. Imanku bangkit, melakukan perkara besar bersamamu. Mari yang terakhir bersama-sama kita bertepuk tangan, tepuk tangan, tepuk. Roh Kudus bekerja, nyalakan apimu Tuhan, membakar kami menjadi persembahan hidup bagimu. Amin, amin, amin. Roh Kudus berkaryalah, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Imanku bangkit dalam-Mu, melakukan perkara besar bersama-Mu, perkara besar, melakukan perkara besar bersama-Mu. Haleluya. Diberkatilah saudara oleh Tuhan, diberkatilah keluargamu oleh Tuhan, diberkatilah studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan, diberkatilah kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan, dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan amin.